selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Ketemu lagi nih sahabat, bareng aku Keiko Atsuko. Aku di sini bakal nemenin hari kalian dengan cerita-cerita dongeng yang bukan cuma seru, tapi juga punya makna yang dalam. Nah, jadi hari ini kita akan menyaksikan dongeng musikal dari sahabat-sahabat Kampung Dongeng dengan judul Sang Bebulu. Wah, kira-kira gimana ya kisah Sang Bebulu ini? Yuk sahabat, kita simak ceritanya. Wah, tinggal di danau itu. Nah, ini danauku. Baiklah, tapi bolehkah aku meminta api itu terlebih dahulu? Aku janji, setelah ayahku pulih, aku akan datang padamu. Alah gila, aku percaya lo kabar. Kakek Sang Bebulu memberinya sebuah obor dan sepuntung api hangat untuk bungsu. Betapa bahagianya bungsu bisa membawa pulang api hangat dan menyembuhkan bapaknya. Sesampainya di rumah, dengan sanak tua dan dengan sanak tengah terkejut melihat cahaya indah berjalan di bawah oleh adiknya si bungsu. Kau tidak apa-apa? Apakah dia melukaimu? Tidak, aku tidak apa-apa. Lihatlah, ini api hangat, obat bapak kita. Api hangat membakar kayu-kayu yang basah dan membuat rumah hangat. Tidak panas, namun cahayanya terang seperti rembulan malam itu. Ayah mulai pulih, wajahnya tak pucat lagi, dan saatnya sang bungsu menepati janjinya. Aku pergi, Kak. Aku harus menepati janjiku pada Sang Bebulu. Bapak, doakan aku agar selalu dilindungi dalam kebaikan ya. Lekaslah pulih. Adik bungsu meninggalkan bapaknya dan kedua kakaknya. Bapak tua hanya mampu mendengar, tak mampu menahan. Karena baktinya kepada orang tua, bungsu pergi menepati janjinya kepada Sang Pemburu. Bungsu, aku nak mancing. Ngikut tidak? Tentu saja aku akan ikut. Aku yakin ikan pancinganku pasti lebih banyak darimu. Hasilnya aku berikan kepada ayahku. Alang kilo palah. Oke. Bungsu dan Sang Pembulu bermain sepanjang waktu. Bungsu tulus menyayangi sahabatnya, Sang Bebulu.
Tapi kau sendiri, apakah kau mau bermain di rumahku? Tidak, bolehlah. Boleh kan aku bermain lagi bersamamu? Ya, sinilah. Dengan penuh kesedihan, sang berbulu mengizinkan sang bungsu pulang. Bungsu pulang membawa kebahagiaan untuk keluarganya dan waktu berlalu. Apa yang sedang dilakukan sang bungsu ya? Sedang apa kamu di sana? Mungkinkah kau bertanya yang sama? Andaikan punya pintu kemana saja, andaikan kita bisa terus bersama. Eits, jangan kemana-mana sahabat dongeng, karena kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini, tetap di Kampung Dongeng. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Ketemu lagi nih sahabat, bareng aku Keiko Atsuko. Aku di sini bakal nemenin hari kalian dengan cerita-cerita dongeng yang bukan cuma seru, tapi juga punya makna yang dalam. Nah, jadi hari ini kita akan menyaksikan dongeng musikal dari sahabat-sahabat Kampung Dongeng dengan judul Sang Bebulu. Wah, kira-kira gimana ya kisah Sang Bebulu ini? Yuk sahabat, kita simak ceritanya. Kemana saja, andaikan kita bisa terus bersama. Aku telah menemukan seseorang yang tulus kepada aku. Saatnya aku mengakhiri semua ini. Sang berbulu berlari ke sungai dan keajaiban pun terjadi. Ayah, ibu, aku telah menebus semua kesalahanku. Dari kecil hidup dalam kutukan, menjadi sang berbulu. Aku telah menyesali semua kesalahanku. Kini aku tahu bagaimana berbakti, mencintai keluarga sepenuh hati, dan rela berkorban untuk orang yang kita sayangi. Izinkan aku kembali untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Setelah masuk ke dalam sungai dan mengakui semua kesalahannya dengan penuh penyesalan, sang berbulu berubah. Seluruh bulu yang ada pada tubuhnya hilang satu persatu dan kembali menjadi pangeran. Terima kasih wahai nenek, aku telah menyesali semua perbuatan
Terima kasih telah menjadi anak yang berbakti dan tulus kepada orang lain tanpa memandang fisiknya. Lalu ada apa denganmu sebelumnya? Begini ceritaku. Dahulu kala, di sebuah wilayah, hiduplah seorang pangeran kecil dari sebuah kerajaan. Sang pangeran kecil menjadi kesayangan permaisuri raja. Kasih sayang yang berlimpah membuatnya menjadi anak yang manja, sombong, dan kasar. Suatu hari, datanglah seorang pengemis tua ke istana. Wahai ratuku, aku kelaparan. Adakah makanan untukku? Masuklah nenek, ratu memintamu menunggu. Tunggu sebentar ya nek, akan kubawakan untukmu. Dari kejauhan kedatangan pengemis tua terlihat oleh pangeran. Siapa nenek jelek itu? Kenapa dia datang ke rumahku dengan pakaian jeleknya dan badan baunya? Nenek, makanlah ini dan minumlah. Aku akan membawakanmu buah-buahan. Wahai nenek tua, apa yang kau lakukan di rumahku? Wahai Dayang, usir dia! Kami tidak berani, pangeran. Baginda Ratu memintanya untuk tinggal dan makan terlebih dahulu. Kau melawanku? Rasakan ini! Ampun, pangeran! Jangan anak baik, jangan lakukan itu. Berlaku baiklah kepada sesama. Pergilah kau. Jangan, pangeran. Dengan kesombongannya, pangeran membuang makanan yang ada di tangan sang nenek. Hentikan! Sikapmu semakin hari semakin buruk. Minta maaflah. Aku tidak sudi. Pangeran mendorong raja dan ratu. Ketika itu, tiba-tiba asap tebal menyelimuti istana. Wahai pangeran, sikap burukmu kepada orang tua dan lainnya membawamu ke dalam dosa. Tunjukkan buktimu atau kau akan mendapatkan bencana. Aku tidak mau. Tiba-tiba angin makin kencang. Jadilah kau sang pemburu. Kutukan itu bila kau tinggalkan istana dan mungkin di bukit belakang hutan. Hiduplah tanpa teman hingga suatu hari nanti. Bila kau bertemu dengan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dan menyayangimu sepenuh hati, kutukan ini akan hilang. Tinggalkan api hangat sebagai penerangmu bila kau berusia 20 tahun dan belum berdatang padamu anak yang berbakti. Kutukan itu akan abadi dan api hangat pun akan padam. Jangan kemana-mana sahabat dongeng, karena kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Tetap di Kampung Dongeng.
Hai sahabat dongeng. Kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Wah, kisah sang bebulunya makin seru nih sahabat. Yuk kita lanjutin ceritanya. Itu akan abadi dan api hangat pun akan padam. Raja dan ratu tak dapat menolong pangeran. Kedurhakaannya, kesombongannya membawanya pada bencana. Begitulah kisahku. Terima kasih bungsu, kau telah membantuku. Aku akan pulang ke istana. Aku sangat merindukan ayah dan ibuku. Aku ingin menjadi anak yang berbakti sepertimu. Tunggu pangeran, maafkan aku. Aku menyesali semua perbuatanku yang mengejekmu. Aku juga. Maafkan aku teman. Kami berjanji akan lebih peduli pada sesama dan berbakti kepada orang tua. Iya, tidak apa-apa. Aku sudah memaafkan kalian dan berbaktilah pada orang tua. Maafkan kami, Pangeran. Orang tua adalah pahlawan sejati untuk kita. Mereka lah yang rela berkorban apapun untuk kita. Dan sekarang jadilah anak baik. Bantu mama dengan siapapun tanpa memandang kesannya.
kerasa ya, penampilan dongeng musikalnya udah selesai. Tapi jangan sedih, karena kita akan bertemu lagi di cerita-cerita dongeng yang pastinya lebih seru dan menarik lainnya. Aku, Keiko Atsuko, pamit undur diri dulu ya sahabat. Bye!